Baik, anak-anak Marga Mulia Jatisari, sudah pukul 9.50. Waktunya kita belajar PKWU di WhatsApp Group. Bu Uci udah mengingatkan tugas kalian minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Marga Mulia kameranya nggak bisa, tapi bisa lihat Ibu atau nggak? Bisa. Bisa. Jadi Ibu yang nggak bisa lihat ke Marga Mulia ya. Oke. Lagi dicoba apa gimana nih? Baik, Ibu. Lagi coba diperbaiki ya. Oke, nggak apa-apa sambil jalan. Jatisari gimana? Aman? Jatisari aman nggak nih? Aman. Aman, Bu. Ya. Oke, bisa dibuka juga kameranya. Sambil nunggu teman-teman Marga Mulia bisa tolong difotoin tugasnya yang belum dikumpul ya. Ibu kasih waktu sampai jam 10 pas. Ya, Bu. Oke, ditunggu. Ibu sambil yang udah masuk, Ibu mau masukin ke dalam slide-nya ya. Punten, tadi Ya. untuk Marga Mulia izin di live dulu Zoom-nya supaya mau lihat apa masih bisa Ya, nggak apa-apa. kameranya. Ya, nggak apa-apa. Sambil ini juga. Oke, Anak-anak silakan. yang Marga Mulia coba di kalian keluar dulu ya. Tadi siapa Citra keluar dulu dari Zoom, terus nanti masuk lagi. Oke. Ya, buat Jatisari, ini Ibu kan kemarin tulis ini tugas 1. Artinya tugas ini akan ada nilainya walaupun cuma sebuah pertanyaan dan cuma satu pertanyaan, ya. Jadi ini masuk ke dalam penilaian. Ini buat yang belum bikin sama sekali, ada waktu 5 menit hanya untuk menulis satu pertanyaan, ya. Jatisari tolong dikumpulkan dan kalau yang belum dibuat segera dibuat saat ini juga. Oke, jadi terutama buat yang Jatisari, yang laki-laki yang kemarin nilainya juga belum pada masuk, ini saatnya untuk menambah nilai kalian dan saatnya justru untuk menanyakan apa saja atau apapun yang kalian tidak paham. Kemarin kan dibilangnya kalian nggak paham gitu, nggak ngumpulin tugas, nggak mengerjakan tugas karena nggak paham. Tulis aja apapun itu. Kalau misalnya saya nggak paham apa bagaimana menjadi wirausaha, itu pun sudah menjadi sebuah pertanyaan, ya. Tapi harus jelas apanya yang tidak pahamnya, apakah caranya kah atau mulai dari mana, apapun itu ya. Oke, ditunggu. Harga mulia udah aman ya? Videonya udah kelihatan, videonya apa namanya? Tampilannya. Oke, Marga Mulia tadi mungkin nggak dengar, jadi Ibu tunggu 2 menit lagi untuk ngefoto pertanyaan. Jadi pertanyaan ini masuk ke dalam tugas 1 yang akan ada nilainya, ya. Jadi usahakan saat ini juga kalian mengumpulkan, ya. Dan pertanyaannya bebas apapun yang memang kalian ingin tanyakan. Oke, 2 menit ya, Ibu tunggu. Oke, sudah jam 10.
Ya, oke, kita mulai kelasnya ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak pagi ini sudah hadir. Tolong yang keluar di kelas masuk dulu. Buat semuanya yang masih di luar tolong dipanggil. Teman-teman dari Jatisari sama Marga Mulia udah komplit sesuai absen ya. Mm-mm. Oke. Ya, buat yang sudah mengumpulkan terima kasih karena ini salah satu tugas paling gampang dari seluruh tugas yang ada harusnya ya. Karena pertanyaannya cuma satu dan tidak membutuhkan jawaban. Justru untuk apa yang ada di kepala kamu yang akan kalian tanyakan. Nah, justru Ibu di sini mau menanyakan ada beberapa yang masih belum mengumpulkan itu, boleh nggak Ibu tanya kenapa? Coba dimulai dari Jatisari. Coba ada yang laki-laki nih belum pada ngumpulin. Siapa ya yang Ibu? Yang paling depan di sini ada siapa? Adli, Kika, Fahri, Sahrul, Ujang, siapa lagi ya namanya? Coba Ibu sebut secara acak dulu ya. Adli di sini. Adli mana? Oke, coba kalau kamu udah tulis pertanyaan kamu, Belum. kenapa? Kamu ada waktu seminggu dan saat ini tadi ada 15 menit untuk menulis apapun pertanyaannya. Bisa nggak kamu tulis sekarang? Ya. Oke, Ibu tunggu ya. Ah, Jadi semuanya tadi yang Ibu sebutkan, tolong masih ada kesempatan lagi ya. Ini sangat-sangat apa ya? Ibu berikan toleransi ya. Hanya untuk ini hanya untuk membuat pertanyaan ya. Kemudian yang di Marga Mulia juga nih, Ibu belum terima pertanyaannya. Marga Mulia ada siapa aja yang Ibu di sini yang hadir? Dari mana tanya pertanyaan? Imam, Badru, Fahmi, Dodi. Tolong ditulis di bukunya. Ditulis di buku tulis kalian. Tabur sekalian weh. Diberi nama dan difoto. Yang pakai jaket ini namanya siapa? Biar hafal Bu yang rambutnya pirang ya. Dodi. Ya, Dodi. Tolong udah dikirimkan? Dodi bisa menghadap ke depan? Ini Bu. Udah bisa dikirim? Bisa. Oke, yang pakai jaket putih siapa namanya? Badru. Badru udah bisa dikirim ya? Ya, itu dikirim. Oke. Ibu tunggu ya. Ini tugas yang tergampang, jangan sampai kalian tidak mengumpulkan ya. Di sini kalian bisa mendapatkan nilai tambahan. Oke, Kika terima kasih ya. Yang lain Ibu tunggu. Sudah mengumpulkan Kika. Ya. Ayo semangat. Ini nggak susah kok. Dan dari sini kita akan mulai belajar dari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu tidak paham. Ya. Oke, ini siapa yang baru datang ini jaket hitam coba siapa apa tadi Dodi, Badru, siapa Imam ya atau siapa nih? Yang pakai Fahmi ya.
Fahmi tolong dituliskan ya, Fahmi. Bu. Oke. Ini tugas sangat mudah dan menambah nilai. Tolong ditulis sekarang. Dikirimkan sekarang. Oke, Adli sudah masuk. Terima kasih. Sahrul sudah masuk juga. Terima kasih. Siapa lagi menyusul? Badru sudah. Kemudian Manarul sudah. Siapa lagi? Sahrul, Manarul. Ini siapa ya? Yang satu ini Adri, Sahrul, Manarul, Badru. Ini siapa ya? Ini Bu Kika. Kemudian yang lainnya, yang belum siapa? Imam ya? Coba Ibu lihat di absen. Yang belum Imam dan Fahmi ya. Ini tadi Kika, Manarul, sudah, Sahrul. Kenapa? Udah. Siapa? Itu siapa? Suaranya Imam. siapa? Dikirim ke Citra, Ibu. Dikirim sama Citra, Bu. Citra. Oh, nggak ada nama di tulisan sini. Oh ya, udah. Imam udah. Fahmi belum ya? Imam sudah. Tinggal Fahmi. Jatisari ini coba Ibu cek lagi tadi. Manarul sudah. Sahrul. Manarul, Sahrul. Fahri belum ya? Ya. Oke, tunggu. Ibu tunggu Fahri dan Fahmi. Oke. Ini Dodi. Oke, Fahri sudah. Terakhir Fahmi, Ibu tunggu. Dita sudah. Siapa lagi? Ayo. 1 menit. 10:10. Biar benar-benar komplit semua ya. Ayo, udah belum? Udah jam 10:10? Fahmi, gimana? Ya, bentar. Ibu lagi cari nomornya dulu. Oke. Sudah? Ayo, kalau enggak kita nggak mulai-mulai nih. Fahmi, pertanyaan itu gampang sekali. Kamu mau nanya apapun bisa. Fahmi udah bikin pertanyaannya, tinggal dikirim apa gimana? Fahmi mana? Fahmi, tolong jawab Fahmi. Udah dikirim, Bu. Sudah? Udah. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Ini pertama kalinya, yang kedua kalinya, kedua kalinya kita di tugas pertama yang pengumpulannya 100%. Ya, terima kasih banyak ya anak-anak. Oke, kita mulai ya. Jadi gini, seperti yang Ibu pernah bilang, wirausaha itu adalah belajar disiplin.
Ya, kalau misalnya kamu jadi seorang wirausaha, tapi kamu tidak punya kedisiplinan, kayak tadi tepat waktu atau juga ada proyek yang kalian abaikan, sama saja kalian wirausahanya bisa gagal. Ibaratnya kamu udah mau memulai bisnis kamu bisa gagal gara-gara tidak disiplin, ya. Dan itu dimulai dari sekarang. Dari kamu belajar ini, dan terima kasih, ini awalan yang baik, kamu ada niatan untuk mengumpulkan semuanya. Ya, oke. Kita mulai. Aku share. Oke, ini kita di pertemuan kedua. Sekilas, supaya kalian bisa terbayang apa saja yang kita akan belajar, ya. Mungkin kalau di semester lalu kalian masih agak ibaratnya bingung-bingung, belum terlalu paham. Kalau di sekarang karena kita sudah melalui satu semester, dan Ibu juga sudah berikan rangkumannya. Nah, ini yang kita sudah pelajari di semester ganjil kemarin, ya. Kita gabungan antara kelas 10 dan 11, ya. Di sebelumnya, ini kita dari buku cetak PKWU, ini kurang lebih kisi-kisinya seperti ini. Kita belajar 4 jenis wirausaha, yaitu kerajinan, pertama, kedua rekayasa, ketiga budidaya, keempat pengolahan. Ya, kalau di kerajinan kita kemarin sudah belajar ya, bikin kerajinan dari inspirasi non-benda Jawa Barat. Untuk rekayasa yang kemarin itu kita hanya sekilas saja baca dari buku cetak, itu kita pembahasannya transportasi. Untuk menjadi seorang wirausaha yang bergerak di bidang transportasi dan dengan sistem teknik, ya. Kemudian untuk budidaya, sebetulnya kita sekilas juga mempelajari budidaya tanaman pangan. Itu kita juga sudah nonton videonya bagaimana seorang pengusaha muda yang bisa membuat usaha hidroponik. Yang hidroponik belum tertonton ya, nanti kita bisa tonton di semester genap ini. Tapi kemarin itu kalau nggak salah petani cabai ya. Kemudian juga kita belajar teorinya pembenihan ikan konsumsi dari buku cetak. Kemudian yang kita sudah belajar dan sedang menjalankan itu adalah wirausaha makanan. Ya, kita berhenti di tengah jalan karena waktunya tidak cukup. Nah, itu di semester lalu. Nah, di semester sekarang, pelajaran kita itu akan tetap mengulang karena wirausaha pada dasarnya itu akan basicnya sama semua. Tapi bagaimana skillnya itu beda-beda. Jadi kita tetap di kerajinan. Kerajinan yang dibahas itu adalah budaya lokal. Dan kemarin kita adalah bangun datar, sekarang menjadi bangun ruang. Kemudian rekayasa itu ada produk grafika dan konversi energi. Kemudian budidaya itu tanaman hias dan ikan hias. Kemudian untuk pengolahan itu adalah pengolahan awetan, kalau kemarin nabati, yang sekarang hewani. Dan juga makanan internasional. Ya. Dan kita kemarin semester lalu sudah belajar tentang perencanaan, merancang dan memproduksi ya, membuat sketsanya. Kemudian kita sekilas menghitung biayanya. Nah, yang kita fokuskan itu adalah belajar promosi. Bagaimana mempromosikan, yang kita bisa misalnya membuat video pendek, membuat konten yang akan kita gunakan buat promosi di sosial media misalnya. Nah, ini yang akan kita pelajarin salah satunya. Ya. Jadi ini semua bisa kalian baca juga di buku cetak yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Jangan sampai kalian nggak download karena bisa jadi nanti beberapa pertanyaan dalam ujian itu bakal keluar dari situ. Nah, jadi
Ini basicnya yang akan kita pelajarin kisi-kisinya ini ya. Jadi ini seperti biasa akan ada praktek juga, juga akan ada nanti latihan-latihan. Nah, selain itu, Ibu masih menunggu dari SMK Fauzan itu akan memberikan kurang lebih kisi-kisinya untuk PKK ya, produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti kalau misalnya sudah dapat materi-materi apa saja yang perlu dipelajarin, nanti akan Ibu share juga dan kita pelajari bersama. Oke. Jadi kurang lebih selama semester ini kita akan belajarnya seperti itu. Jadi kita seperti mengulang, tapi akan mempelajari tekniknya lebih dalam dan lebih baru. Terutama pembuatan video, pembuatan promosi, pembuatan merek, pembuatan label gitu ya. Membuat desain mungkin, misalnya kamu punya produk, bagaimana membuat nama mereknya, seperti itu kita akan belajar. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan semester 1 pengenalan semester 1 itu kita belajar mengenal wirausaha dari awalnya, kemudian kita juga fokus banyak sekali belajar kerajinan. Nah, di semester 2 ini kita akan materi lanjutan dimulai dengan melanjutkan wirausaha produk makanan awetan nabati. Ya, jadi semester lalu kan kita nggak selesai. Beberapa anak, terima kasih sudah membuat contoh-contoh makanannya juga, sudah membuat resep dan lain-lain, tapi beberapa juga masih belum terkumpul karena memang belum waktunya dikumpulkan sebetulnya. Tapi buat yang sudah mengumpulkan itu sudah mendapatkan nilai tambahan. Oke, ya. Jadi kita mulai pelajaran semester genap itu diawali dengan belajar wirausaha produk makanan dari mulai pertama kali kita memulai usaha sampai materi promosinya selesai, ya. Dan kita ada sedikit perubahan. Perubahannya apa? Ini tadi yang Ibu sebutkan, nanti kita akan komplit membuat full ya, dari mulai merencanakan, merancang, memproduksi, menghitung biayanya, sampai membuat promosinya. Nah, perubahannya adalah kita akan membuat ini menjadi tugas kelompok. Ya, oke, ini bisa kalian catat kelompoknya masing-masing. Kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke, di sini sudah jelas ya, terlihat kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok itu ada 5 anak, ya. Jadi anggapannya satu kelompok itu ibaratnya adalah satu bidang usaha, bisnis. Ibu, nah abi ayah. Kenapa? Abi ayah. Ibu. Ibu yang ada murid baru. Ada, sorry nggak dengar. Ada apa? Ada murid baru. Oh, ada murid baru. Siapa namanya ya? Ramadhani. Ai Rahmadani ya. Oke. Siapa lagi yang belum masuk namanya? Bisa. Ibu Bima ikut atau Bu? Yang belum masuk, kenapa? Sorry nggak dengar. Bagaimana satu-satu? Ibu Bima ikut. Vina, kenapa? Ikut cina Ibu Bina. Terima kasih. Suara. Maaf, suaranya bergema. Coba tadi Ibu salah satu dulu ya. Satu-satu dulu ya. Ibu akan masukkan Ai Ramadhani di kelompok 3 karena Imas sedang sakit. Jadi di sini bisa Ibu masukkan Ai Ramadhani ya namanya ya. Nah,
Oke, terus pertanyaan tadi siapa lagi? Ada yang mau ditanya? Abi ibu, abi itu saya. Kenapa? Abi, Suryanti ibu balik keluar. Ibu punya Raffi di WA ada Suryanti tadi. Punya Raffi di WA di Ibu Suryanti. punya kelompok. Iya Bu. Ibu ini apa? Fahri Raffi ya. Ini kalau tugas-tugasnya udah pada masuk tapi belum Ibu masukkan ke dalam slide ya. Ini kelompok ini adalah kelompok yang akan melakukan proyek materi 3, wirausaha makanan. Ya, jadi kalau di semester awal kita adalah pengenalannya itu kita per 1 orang, tapi begitu di semester genap ini kita akan membuat usaha makanan ini menjadi dalam satu kelompok. Ya. Nah, di sini ada yang Ibu kasih bintang. Itu tandanya apa? Tandanya yang di semester lalu sudah mengumpulkan bahan makanannya. Artinya sudah mendapat nilai tambahan. Ya, jadi ini bintang tuh adalah mendapat nilai tambahan. Ya, jadi Ibu udah sebarkan di sini di kelompok-kelompok yang memang sudah setiap anak sudah ada punya bintangnya masing-masing. Bahkan ada di mana Marga Mulia ada yang 2 bintang ya. Kalau di Jatisari baru 1. Tapi itu nggak apa-apa. Ini tambahan nilai saja karena sebetulnya pembuatan makanan itu baru di semester sekarang. Tapi yang inisiatif membuat kemarin mendapat nilai tambahan. Nah, kemudian di kelompoknya ini, di sini ada namanya Novi ya. Ibu kasih tanda tanya karena Ibu entah foto makanannya Ibu nggak nemu. Ibu mau tanya apakah Novi sudah kumpulkan makanannya atau belum. Cuma Ibu nemunya yang ini nih. Review sale pisang coklat. Udah Bu. Udah pernah ya, oke. Berarti ini mungkin terselip ya fotonya, berarti ini udah ada. Oke, berarti sisanya yang belum, bukan sisanya, berarti yang memang belum mengumpulkan ini bukan dikurangi nilainya, tapi memang proyek ini akan kita jalankan secara kelompok, ya. Jadi untuk supaya kalian lebih jelasnya, contohnya nih ya, kelompok 1 dengan Desuryanti yang sudah membuat makanan itu tempe orek crispy di sini. Ya, dengan kelompok Amira, Desuryanti, Kika, Adli dan Nur Aisyah. Ya, jadi di sini kalian duduknya per kelompok, kemudian kalian hari ini di jam pelajaran ini kalian tentukan apakah mau tetap membuat makanan ini sampai nanti selesai tugas ini yang nanti akan kalian bikin mereknya, kalian kemas, kalian hitung biayanya sampai kalian membuat promosinya. Ya, masih ada kesempatan kalian mengganti produk makanannya ya. Jadi ini karena kita akan tugas kelompok. Jadi sekarang kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing dan kalian bahas. Ya. Dan kalian bahas, kalian mau membuat apa? Jadi produk dari nol yang kalian belum bikin sama sekali sampai nanti barangnya jadi. Bahkan Ibu harapkan kalian benar-benar bisa jual. Nanti Ibu sebagai pembelinya dan guru-guru di Atlas menjadi pembelinya. Dan kalau bisa kalian upload produk itu ke dalam sosial media ya, supaya pembelajarannya itu benar-benar real. Ya, kenapa ini Ibu bikin kelompok? Karena supaya kalian bisa saling bekerja sama, membagi tugas juga, karena wirausahawan itu belum tentu bekerja sendiri. Ya, misalnya nih
di sini Kika sebagai video yang membuat videonya gitu ya. Kemudian Adli sebagai yang apa namanya penjualnya misalnya kayak gitu. Kemudian Amira dan Desuryani yang membuat resep makanannya. Kemudian Nur Aisyah bisa menjadi penghitung administrasi biayanya gitu. Jadi di sini nanti kita belajar bersama-sama. Ya. Ini contoh ya buat di kelompok 1. Kemudian kita review juga nih di kelompok 2. Di sini ada Novi yang udah membuat sale pisang. Di sini ada Airahma, Siska, Fahri, dan Raffi. Bisa diskusikan. Nanti kita sampai jam 11 ya. Apakah tetap mau membuat apa namanya masakan makanan sale pisang coklat atau tidak? Ya. Kemudian kelompok 3 di sini ada tambahan air Ramadan ya. Sebelumnya itu Imas sudah membuat keripik singkong, tapi karena Imas belum hadir ya, jadi kita bisa membuat jenis yang lain gitu. Kemudian di sini di kelompok 4 Feby dan Selfie sudah membuat produknya ini namanya apa Feby? Ada kelompok lain. Ibu. Apa? Mari. Apa namanya? Maring. Mari. Moring. Ya. Oke, moring ya. Feby udah membuat moring. Kemudian Selfie ini apa, Sel? Keripik ubi ungu. Tuh itu. Oke, jadi ini bisa kalian pilih mau salah satu aja biar nggak susah ya. Yang menurut kalian paling menarik, paling unik, paling bisa dijual. Paling enak juga. Tuh ya. Kemudian di sini ada Kaila yang sudah bikin makaroni pedas dan Citra yang sudah bikin kerupuk Bantet chili oil. Bahkan si Citra sudah membuat label ya, mereknya sendiri, sudah membuat foto produknya juga. Ya, di sini kurang lebih nanti kita sampai di tahapan ini sampai di promosinya. Sambil kita juga belajar yang namanya copywriting. Copywriting adalah penulisan. Nanti kita bekerja sama dengan Ibu Ella ya. Untuk bagaimana sih cara menulis supaya bisa menarik konsumen. Bisa mempunyai nilai jual gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi di sini kalian duduk bersama kelompoknya, kalian diskusikan bareng-bareng, kalian mau produk apa, dan Ibu akan catat. Ya, terima kasih. Tadi kan sudah terkumpul semua 100% pertanyaannya, tapi hari ini Ibu mau juga 100% produknya itu sudah jelas, sehingga nanti selama pelajaran kita itu tidak ada yang tertinggal. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bayangkan kalian akan membuat produk nih bareng-bareng, produk cemilan, makanan yang nanti akan dijual ke ibu. Dijual bahkan ke teman-teman atau ke orang yang tidak kalian kenal juga nanti sebagai konsumennya. Jadi nanti akan sampai tahapan kalian membuat mereknya. Oke? Sampai di sini jelas? Oke ya. Sekarang Ibu kasih waktu supaya kita juga pembelajarannya tidak berlama-lama. Diskusi 15 menit sambil Ibu mau membaca pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Diskusi 15 menit tiap kelompok masing-masing. Apakah kalian mau membuat produk makanan apa? Ya. Oke, Ibu tunggu sampai jam 10.45. Apakah mau tetap atau apakah mau diganti? Silakan didiskusikan. Dan juga pembagian apa kerjanya. Misalnya, oh nanti kita masaknya bagaimana, terus pembuatan produknya bagaimana, nanti didiskusikan. Oke.
Sampai sini jelas ya? Ibu sambil tunggu 15 menit, Ibu mau masukkan dulu nilai buat pertanyaan. Oke, terima kasih. Oh iya, kalau kalian ngerasa udah apa ya, gampang ya, ibaratnya udah tahu nih mau bikin apa, kalian sekarang bisa berdiskusi kira-kira mau kamu namain apa produknya, ya. Ibaratnya kayak kamu pernah tahu ada namanya produk Citato gitu ya. Nah, itu kan ada namanya. Atau produk Ciki, itu kan ada namanya. Nah, Supermi itu kan nama produk. Nah, kalian mau misalnya keripik singkong, itu kalian namain apa, kalian diskusikan sekalian. Ya. Oke. 15 menit dari sekarang. Ya. Gimana? Oh, ini dibuatnya kapan? Sorry, sebentar. Ini sebelum kelewat sebentar ya. Bentar. Dibunuh abis tosnya. Oke, gimana? Kenapa? Ibu ini tadi buatnya kapan? Apanya kapan? Makanannya. Apanya? Sorry. Makanannya dibuatnya kapan? Oh, makanannya dibuatnya belum ditentukan. Baru merencanakan dulu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kita ada tahapan di sini. Mana ya tadi? Biar kalian gak lupa ya, kita punya tahapan perencanaan. Nah, ini. Kita masih di step 1, di tahap 1, perencanaan usaha. Ya. Jadi, sampai minggu depan kita masih di step 1. Nanti terakhir kita bukan semoga ya, kita memang harus bisa belajar sampai benar-benar bagaimana mempromosikan produk yang kita buat. Dan kita coba belajar dalam bentuk video. Di sini handphonenya masing-masing kelompok ada yang bisa pakai video kan ya, merekam video bisa ya? Oke, jadi video sederhana. Ini kelompoknya jangan lupa ya dicatat ya atau difoto nih, biar nggak salah kelompok. Ibu. Iya. Ibu Asri mau ulah jempina ulah di kelompok tiga ya, Bu. Kenapa? Astrian itu ulah di kelompok 3, kamar mulia kan ya, Bu. Asri di kelompok 3, kenapa? Kelompok 4 kan? Oh, Asri itu Marga Mulia ya? Jatisari, Bu. Jatisari kan? Iya. Terus kenapa tadi Asri mau kenapa? Asri mah kayu di kelompok 3. Suaranya nggak jelas, maaf, bergema. Kalau misalnya benar-benar ibu nggak kedengeran, coba kalian WA di chat deh.
kita Ibu Astri mah yang Mm-mm. itu buka dulu buka. Naon usul? Ibu depan Ibu Ayu di kelompok 3 Astri mana? Ibu cuma dengar Astri di kelompok 3, selebihnya Ibu nggak dengar. Ibu Ayo Astri salat, Ibu. Ariman di kelompok Ayu di kelompok 3. Baik, masing-masing. Coba di chat ke Ibu deh, beneran bergema Ibu nggak bisa jelas kedengeran. Anak-anak, kalau misalkan mau ngomong, menyampaikan, bisa ini ya, gantian ya, satu persatu. Yang lain mungkin bisa diam dulu, Ya. supaya kedengeran. Soalnya di apa, di pengajar, di Bapak Ibu Guru, suaranya pecah. Gitu. Iya, benar. Nggak Tadi siapa yang mau ngomong? Mm-mm. Siska ya? Siska yang mau ngomong ya? Coba, apa? Gimana? Ibu Astri Ibu Ayu di kelompok 3. Ibu Astri Ayu di kelompok 3. Ayah naon dari mana dia bahasa Indonesia berarti. Ibu Astrinya gak mau di kelompok 3. Astrinya tidak mau di kelompok 3. Di sini nggak ada tidak mau ya, karena di sini memang yang namanya kita latihan bekerja sama, ya. Jadi kita memang sudah apa namanya ya, sudah dibagi bagaimana kalian bisa saling bekerja sama sesama teman-teman, gitu. Jadi kalau ada kesulitan, kenapa tidak maunya, tolong disampaikan ke Ibu, ya. Karena di sini semuanya sama. Artinya punya kesempatan yang sama. Cuma Ibu coba susun berdasarkan mana yang sudah mengumpulkan tugas. Kemudian juga mungkin di sini ada teman-teman yang laki-laki yang ada beberapa yang tertinggal. Di sini bisa dibantu, saling bantu. Nah, tujuan Ibu seperti itu. Ya, yang namanya tugas kelompok itu adalah bagaimana kita latihan bekerja sama. Atau bahasa Inggrisnya kalau kalian sering dengar namanya teamwork. Ya, teamwork itu sangat-sangat penting. Itu bagian dari soft skill. Soft skill seperti juga presentasi itu soft skill. Teamwork itu adalah saling bekerja sama. Nah, itu juga yang akan Ibu nilai. Ya. Kurang lebih Asri ada apa? Ada yang bisa mau disampaikan? Jadi buat teman-temannya yang lain juga di sini, terutama yang mungkin kemarin tertinggal ya, yang banyak bolongnya di tugas kayak Fahri, Raffi, Ujang, Sahrul, itu kalian mulai dari nol di sini ya. Kalian bukan berarti tertinggal, tapi justru di kelompok ini bisa saling membantu. Ya. Bagaimana teman-teman yang sudah duluan sudah punya nilai bisa saling membantu temannya yang tertinggal, kemudian temannya yang tertinggal itu juga membantu yang memang sudah duluan punya nilai gitu. Dalam artian kalian bisa bekerja sama mensupport apa yang bisa kalian support, kalian berusaha lebih keras di sini. Ya. Di sini sebetulnya pelajaran yang sangat menarik ya seharusnya, dan ini ilmu yang seharusnya setiap individu ya, setiap orang seharusnya sekarang harus mampu gitu. Ketika kalian tidak bisa bekerja sama orang, kalian bisa membuat usaha kalian sendiri. Ya. Dan di sini tempat belajarnya. Dari mulai berjualan kecil-kecilan, atau membuat barang, atau bertani, atau apapun itu, kemudian kalian melakukan usaha,
melakukan transaksi jual beli sampai kalian mendapatkan penghasilan sendiri, itu di sini belajarnya. Ya. Jadi buat yang teman-teman, terima kasih yang sudah tekun belajar. Misalnya di sini ada teman-teman yang tertinggal, saling bantu. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, jadi teman-teman yang kemarin tertinggal juga harus menggali potensi diri. Kenapa nih kemarin tertinggal? Apakah nggak ngerti? Nah, bisa menanyakan. Atau ternyata, oh mungkin bukan minat saya, tapi kok saya penasaran ya belajar membuat konten gitu. Bagaimana belajar membuat video gitu. Nah, di sini adalah kesempatan kalian mensupport teman kalian. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sama-sama belajar. Ya, jadi nggak ada di sini yang istilahnya nilainya lebih baik kemudian jadi terbebani gitu, nggak, jangan gitu ya. Jadi yang tertinggal harus membantu, yang sudah punya nilai baik di situ juga membantu, saling mensupport. Jadi terjadi pemahaman yang lebih mudah gitu dibanding bekerja sendiri-sendiri masing-masing gitu. Tujuannya di sini bukan tinggi-tinggian nilai atau bersaing gitu ya, tapi di sini bekerja sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompoknya mungkin? Ya, coba satu-satu. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, coba satu-satu. Ada? Oke, mantap. Kalau nggak ada, kita sudah lewat ya waktunya, berarti saatnya Ibu tanyakan satu-satu ya, masing-masing kelompok akhirnya mau membuat produk apa. Jadi di sini sekali lagi kita masih dalam proses tahap perencanaan, ya. Nah, kalian jangan khawatir dulu masalah nanti saya bagaimana ya untuk membuat ini, saya kan perlu modal, saya perlu apa namanya apa ya namanya tempat untuk memasaknya segala macam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu masuk ke dalam bagian perencanaan. Justru itu yang kalian, sebuah problem yang kalian pecahkan sebagai solusinya apa ya berarti? Apakah kalian akan tanda kutip mencari investor, meminjam modal? Nah, kita juga belajar itu di sini, ya. Dan di sini kita coba menjadi contoh simulasi praktek yang sebenarnya. Oke, jadi semua ini permasalahan, problem-problem itu bisa nanti dimasukkan ke dalam catatan-catatan. Cuma yang pertama kali, sebelum problem-problem itu muncul, yang kalian lakukan adalah membuat ide rencana usahanya dulu. Kalau di semester lalu kita sudah membuat idenya, ada yang bikin kipas, ada yang bikin wayang, dan lain sebagainya. Nah, sekarang makanan ini makanan apa? Oke, ini udah waktunya ya. Jadi Ibu tanya nih sekarang, untuk kelompok 1, apakah tetap di tempe orek crispy atau mau ganti? Ganti, Bu. Oke, jadi apa? Bonteng crispy. Di Bonteng crispy. Bukan, kata Ibu jadi basreng pedas daun jeruk. Basreng pedas daun jeruk. Basreng pedas daun jeruk. Singkong. Ini kayaknya enak nih. Basreng pedas. Oke, ini udah fix ya? Udah mantep ya? Udah yakin? Oke. Kita masih sampai jam 11.15 untuk
misalnya belum yakin ya. Kemudian Ibu kasih waktu kelompoknya yang udah menentukan ini, kalian bayangin namanya apa? Ya, nama produknya apa? Misalnya nama mereknya. Ini kan nama makanannya, nama mereknya. Kayak tadi Ibu bilang, Supermie, Indomie itu kan mereknya. Coba kalian bayangin aja secara hayal dan sebentaran aja untuk menggali kreativitas kalian. Ya, ini kalian namain namanya apa? Oke, kemudian kelompok 2, apakah masih tetap sale pisang? Karena kelompok doa. Berarti guru betul kuat. Kalau itu cuma kelompok doa. Ya, Ya. kelompok doa. Kelompok 2, gimana? Mau tetap bikin sale pisang atau yang lain? Yang lain. Apa namanya? Apa produknya? Kerupuk beton. Apa? Kerupuk? Kerupuk beton. Mau ciduk kasih dulu. Ah, kerupuk apa? Beton? Ya. Seriusan ada kerupuk beton dari beton? Ya. Apa? Kerupuk beton tuh dari apa ya? Ada kerupuk. Bantet, Bu, seperti kerupuk bantet lagi. Oh, oke. Jadi ini jenisnya kerupuk beton ya. Ini terbuat dari apa? Kerupuk. Oh, dari kerupuk ya. Oke. Ini unik juga nih. Oke, ini udah mantep ya. Oke, ini Ibu kasih waktu juga untuk kasih nama. Ya, Bu, sebentar. Oke, kemudian kelompok 3. Apakah masih mau pakai kerupuk singkong? Triuk, citruk, Jadi kelompok 3 coba tolong dibantu apa nama produknya? Apa? Citruk apa? Citruk pedas goreng. Citruk pedas goreng ya. Oke. Ya, kalian tentukan namanya ya. Gurih. Apa? Gurih. Gurih. Ya, citruk pedas gurih. Oh, oke. Oke, kelompok 4. Apa mau moring keripik ubi ungu? Ibu. Apa? Ubi ungu. Oh, ini keripik ubi ungu ya. Jadi kan IG terus ya. Kalau nggak IG. Keripik ubi ungu. Oke, kelompok 4 coba cari namanya ya. Kemudian kelompok 5. Kelompok 5. Bagaimana kelompok 5? Mau pakai yang mana produknya? Kerupuk bantet. Kerupuk bantet chili oil ya. Oke. Ya, ini juga udah ada namanya. Apakah sudah sepakat mau jadi kerupuk pelangi namanya? Enggak, Ibu. Oke, ini nanti tolong disebutkan nama ininya ya, labelnya ya. Oke. Terima kasih, berarti udah semua masuk produk yang mau digarap. Nah, sekarang kita masih ada waktu 15 menit. Sebelum di minggu depan kita akan membahas proses produksi masuk ke tahap 2. Kita masih di tahap pertama adalah kalian tuliskan kira-kira persiapan apa saja. Apapun itu ya. Kalian tanpa harus berdasarkan buku atau berdasarkan patokan yang ada, tapi secara kalian membayangkan apa saja yang kalian butuhkan untuk persiapannya. Misalnya, ini berarti bahan-bahannya apa saja kalian tulis ya.
bahan-bahan. Kemudian bagaimana mendapatkan bahan-bahan ini. Kemudian jadi bagaimana kira-kira butuh modal berapa ya dalam pembuatan ini. Misalnya kalian dalam satu produksi kalian mau bikin 10 bungkus ya. Itu kira-kira 10 bungkus bakal jadi dalam satu plastik itu kira-kira berapa gram misalnya ya. Atau nggak pakai gram, tapi misalnya dalam plastik ukuran sedang atau ukuran kecil. Itu kalian diskusikan. Nah, itulah namanya ada tahap perencanaan usaha. Ya, jadi sekarang kalian per kelompok, kalian bisa tulis di salah satu buku untuk menuliskan perencanaan usaha. Ya. Jadi tulis tadi masing-masing ya di kelompoknya. Misalnya basreng pedas daun jeruk. Kemudian di bawahnya kalian tulis bahan-bahannya yang dibutuhkan. Begitu juga kerupuk beton. Tulis bahan-bahan apa? Citruk pedas. Jadi dimulai dari bahan-bahannya apa? Keripik ubi ungu, kerupuk Banten chili oil ya. Di salah satu buku ditulis bahan-bahannya. Kemudian yang kedua modal. Ya, kira-kira untuk membuat itu, misalnya kalian bikin dalam sekali bikin, kalian membuat taruhlah untuk berlima dulu. Ini kan saat masih kelompok 5 orang ya, berlima. Perlu modal berapa? Jadi ini jangan dibuat dulu, tapi kalian membuat perhitungan biaya. Nah, nanti di sini kalian belajar juga bagaimana kalian bisa mendapatkan investor. Pernah dengar kata investor nggak? Ada yang pernah tahu investor? Marga Mulia Jatisari? Oke, kalau yang belum tahu, investor itu adalah penanam modal. Ya, jadi kalian ini kan masih duduk di bangku sekolah, mungkin belum ada modal untuk melakukan usaha. Nah, di sini sebetulnya ada pemodal-pemodal yang bisa memberikan modal usahanya yang nanti akan dibagi hasil. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, tugas kalian ini nanti kita usahakan tidak memakan biaya dari kalian, tapi kita sekalian belajar bagaimana kalian bisa menghitung biayanya dan mendapatkan modalnya, modal usaha. Ya, jadi ini simulasinya. Oke ya. Coba sekarang yang kalian biar satu-satu dulu deh, kalian tulis bahannya dulu di buku. Ya, bahan-bahan untuk pembuatan produk kalian ini. Oke, ditunggu ya. Sampai 11:10. Jadi bahan-bahannya sedetil mungkin, jangan sampai nanti kalian tekor. Tekor tuh rugi. Jadi misalnya ada Bu, ya, ditulis bahan-bahannya. ditulis bahannya. Dan cara buat nate. Pas. Ibu cara pembuatan nate. Ya, nanti cara pembuatan. Tapi sekarang bahan, kita mau menghitung modal biayanya. Nah, jadi nanti untuk bahan-bahannya ini kalian tulis, terus nanti biar kita tahu. Kemudian jangan sampai kelupaan. Kayak tadi pedas berarti kan harus ada cabai gitu. Ya. Kemudian misalnya digoreng, kalian juga butuh minyak. Gitu ya. Oke. Oke, tinggal 4 menit waktunya, sekilas aja ya. Jadi kita udah kebayang ya
bahwa proyek kita ke depan akan seperti ini dan kita semoga dalam mungkin 4 sampai 5 pertemuan sudah bisa diselesaikan sampai ke tahap promosi ya. Nah, karena kita sangat padat ya waktunya dan pengennya juga kalian semua bekerja sama dan nggak ada yang tertinggal. Nanti di minggu depan akan Ibu lebih detail lagi bagaimana sih memulai usaha ini gitu ya. Oh ya, tadi Ibu sudah baca ya pertanyaan-pertanyaannya. Keren-keren. Makasih banyak. Ibu nggak nyangka kalian banyak yang butuh apa ya? Bagaimana sih cara memulai usaha? Bagaimana supaya tidak gagal? Bagaimana mencari ide yang inovatif dan lain sebagainya ya. Nah, sebetulnya itu yang Ibu harapkan ya. Jadi kalian bertanya, kalian ingin tahu, dari situ kalian jadi mendapatkan pengetahuan baru dari apa yang kalian pengen ketahui ya. Beda dengan kalian hanya membaca. Tapi kalau kalian ingin dimulai dengan ingin tahu gitu ya, jadi kalian akan lebih semangat untuk mencari tahunya apa yang menjadi jawabannya. Oke, ya. Jadi di sini yang sudah menulis bahan-bahannya kurang lebih itu bagian dari perencanaan. Jadi nih Ibu balikin lagi ya, Ibu kasih contoh gitu ya. Di sini ada wirausaha makanan keripik ya, di sini. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan jenis produknya apa, kalian sudah melakukan ya. Ada yang beton, ada yang apa tadi namanya, lupa Ibu. Pokoknya ada 5-5-nya udah. Tugas kalian sampai minggu depan adalah menentukan namanya. Ya, di sini kan contohnya namanya Kriken. Nah, kalian sepakatin aja namanya apa supaya yang pasti supaya ini mudah dikenal. Ya. Supaya mudah dikenal, supaya menarik perhatian. Gitu ya, dinamain. Dan supaya menjadi ciri khas kalian. Karena kalau cuma sekedar keripik singkong, di warung sebelah juga keripik singkong, di pasar juga ada keripik singkong. Nah, kalau kalian namain, itu menjadi ciri khasnya yang berbeda. Dengan keunikannya apa yang kalian ingin jual? Keripik singkong apa? Dan kenapa mau membeli keripik singkong? Bu Ucinya, kita tunggu ya anak-anak. Ada kendala jaringan mungkin. Sorry, lost connection. Oke, di minggu depan kalian tentukan namanya. Ya, kalian tulis di salah satu buku di kelompok kalian. Kemudian tadi tulis bahannya. Kemudian kalian tentukan, kalian tulis modalnya dalam satu bungkus. Jadi nanti misalnya keripik singkong ya, misalnya di sini keripik singkong gitu ya. Keju ya. Sini Bu kasih contoh ya, misalnya namanya tadi Kraken gitu ya. Misalnya bahannya apa. Kemudian dalam satu bungkus misalnya singkong, terus minyak, dan lain-lain ya. Ini contoh aja ya, minyak dan lain-lain. Kemudian kalian total. Kemudian ini kalian bayangkan ini menjadi bisa berapa bungkus gitu ya. Ini sebetulnya nggak harus satu bungkus, terserah. Tapi supaya ketika kalian memproduksi pertama kali, itu kalian bisa menghitung biayanya sehingga nanti dijualnya berapa besar itu akan kelihatan selisihnya untuk keuntungan kalian. Ya. Jadi nanti ini menjadi PR dulu, yang pasti harus udah ada bahan-bahan dan modalnya. Kemudian nanti kita mempelajari bagaimana menghitung keuntungannya dari situ. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan buat tugasnya? Udah jelas ya? Ya.
Oke, nanti Ibu screenshot masukin lagi ke grupnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat hari ini. Kita minggu depan juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan melanjutkan di project selanjutnya. Jadi ini masih tahap merencanakan. Oke, terima kasih kalau sampai minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uci. Sama-sama, Liv ya. Ya. Untuk Jatisari, Ibu boleh ini enggak ya? Boleh minta kalian foto posisi mic kalian ada di mana sekarang? Oh iya Bu, di bawah di lantai. Iya, itu coba diangkat lagi, Nak. Ada yang bisa bantu? Pak Nanang ada? Iya ya. Pak Nanang sepertinya kalau di lantai, Pak, jadi suara sangat pecah gitu, Pak. Jelas tuh Ibu. Ibu gimana? Oh iya, lebih baik. Terus volumenya dikecilin sedikit, Kak. Volumenya dikecilin Bu. Iya, dikit. Volume. Iya, di Zoom kali. Ada nggak pilihannya? Bisa dikecilin nggak? Udah Bu. Lagi sedikit, kecilin sedikit lagi. Kita berarti kan ya kan? Ibu sakitnya cukup tuh. Iya, cukup. Coba Kika, coba bicara Kika. Ibu mau dengar kalau tahu Kika kedengeran nggak? Ah iya, jelas. Bisa kecil sedikit lagi, Nak. Sekarang nomor berapa? Ada nomornya nggak? Nomor Ibu berapa? cukup. 10? Ya 10 aja nak. Coba 5, Kak. Udah Bu. Gimana Bu? Kita coba Kika lagi ya. Kika, coba Kika. Halo, Bu. Nah, itu bagus. Udah Bu. Marga kemana Marga? Kita coba ya. Kita coba 5. Jangan di lantai, di atas ya. Di lantai. Di atas Bu. Jangan di lantai. Budiannya masuk jam 11.30. Boleh minum dulu ya. Kalian mau tutup kamera juga boleh. Ibu.